Ya, halo baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan untuk memberikan sebuah tutorial yaitu terkait laporan SPT tahunan pribadi. Yang sekarang ini adalah formulir 1770S. Nah, ini merupakan lanjutan dari 1770SS yang sebelumnya sudah saya buat tutorialnya, dan hari ini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana caranya membuat laporan SPT tahunan pribadi formulir 1770S. Oke, formulir 1770S jadi sebagai wajib WP pribadi karyawan atau pegawai dengan penghasilan minimal atau lebih dari 60 juta setahun, maka formulir yang digunakan untuk lapor SPT pajak online adalah 1770S. Ya, jadi ketika teman-teman memiliki penghasilan di atas 60 juta setahun, maka untuk pelaporan SPT-nya itu menggunakan formulir 1770S. Jadi, sebelum memulai langkah pengisian e-filing untuk SPT tahunan ini, pastikan teman-teman sekalian sudah mendapat dokumen penting yang diperlukan. Apa saja dokumen yang perlu teman-teman siapkan? Salah satunya adalah nomor EVIN dan NPWP pastinya. Kemudian bukti potong 17217 Romawi, ini merupakan pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Jadi ini biasanya wajib pajak selain sebagai karyawan juga melakukan usaha atau pekerjaan bebas seperti itu. Kemudian bukti potong PPh 23. Ini didapat jika wajib pajak memiliki penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan. Kemudian selanjutnya bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, sedangkan bukti potong PPh 4 ayat 2 ini jika ada penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah daftar sumber-sumber penghasilan, daftar harta yang dimiliki, jumlah keluarga yang masih dalam tanggungan, bukti pembayaran zakat atau sumbangan sosial lain, seperti itu ya. Jadi itu tadi beberapa dokumen tentunya yang teman-teman harus siapkan sebelum melakukan pelaporan seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung masuk ke situs djponline.pajak.go.id atau e-filing.pajak.go.id. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung masukkan NPWP, lalu password, masukkan gambar captcha, lalu klik login. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Jadi sama dengan pengisian formulir 1770SS. Pilih e-filing, kemudian buat SPT. Selanjutnya mengisi beberapa pertanyaan, yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabnya tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawabnya tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Jawabnya juga tidak. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Silakan pilihlah form yang akan digunakan. Jadi di sini ada dua formulir yang akan digunakan, yaitu dengan bentuk formulir dengan panduan. Lalu klik SPT 1770S dengan panduan seandainya teman-teman ingin mendapatkan panduan, tetapi jika teman-teman sudah terbiasa ngisi atau sudah bisa seperti itu ya, dengan bentuk formulir. Nah, seperti ini. Namun jika ingin diberikan tampilan pengisiannya, pilih jawaban dengan panduan. Oke, kita langsung masuk saja ke simulasi e-filing 1770S. Jadi di sini ada 18 langkah yang kita harus isi ya, begitu. Jadi yang pertama ini isi data formulir yang akan diisi. Seperti data formulir itu pastinya di sini ada tahun pajak, lalu status SPT normal,
Jika pembetulan, maka di sini ditulis pembetulan ke berapa, lalu selanjutnya klik langkah berikutnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini langkah 2 dari 18. Jika Anda memiliki bukti pemotongan pajak, tambahkan dalam langkah kedua. Seperti ini tampilannya, klik saja tambah, lalu langkah berikutnya. Nah, seperti ini. Cara memasukkannya, misalnya jenis pajak adalah PPh 21, nomor NPWP pemotong atau pemungut pajak, masukkan saja sesuai yang ada di formulir bukti potong yang teman-teman punya, seperti itu. Nama pemotong pemungut pajak, biasanya di sini setelah kita masukkan NPWP, ini akan muncul otomatis nama pemotong. Kemudian nomor bukti potong atau pemungutan, teman-teman bisa masukkan, lihat di bukti potong juga, tanggalnya, kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Lalu selanjutnya klik simpan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke langkah kedua. Jadi tadi setelah disimpan, maka tampilan dalam ringkasan pemotongan pajak di langkah kedua akan seperti ini. Jadi di sini adalah ringkasannya. Nanti di sini ada nama pemotong, NPWP pemotong, nomor bukti, kemudian tanggal bukti, jenis pajaknya apa, kemudian jumlah PPh yang dipotongnya berapa, yang tadi teman-teman input di langkah sebelumnya. Maka di ringkasan ini akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya adalah klik langkah berikutnya. Yang selanjutnya adalah masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi ini adalah total penghasilan neto yang ada di bukti potong teman-teman sekalian. Langsung saja masukkan netonya di sini, lalu langkah berikutnya. Masukkan penghasilan dalam negeri lainnya jika ada. Seperti itu ya, misalnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika ya, maka masukkan misalnya bunga, royalti, sewa. Kalau jika misalnya tidak ada, klik tidak ada, kemudian langkah berikutnya. Oke, masukkan penghasilan luar negeri jika ada. Misalnya tidak ada, klik tidak, maka langsung langkah berikutnya. Nah, di sini ada langkah ke-6 dari 18. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, di sini ada bantuan atau sumbangan, kemudian warisan. Misalnya di sini contohnya adalah warisan. Dicontohkan di sini jumlahnya adalah 10 juta. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan angka 10 juta tersebut, dan di berikutnya adalah langkah berikutnya seperti itu. Oke, kemudian masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final jika ada. Misal, hadiah undian senilai 20 juta telah dipotong PPh final 25% atau 5 juta. Nah, pengisiannya seperti ini. Jadi di sini ada sumber, jenis, atau penghasilan. Pada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Sumber atau jenis penghasilan, hadiah atau undian. DPP penghasilan bruto, kita masukkan saja 20 juta. PPh terhutang tadi yang sudah dipotong adalah sebesar 5 juta. Nah, langkahnya seperti itu ya. Setelah kita masukkan, maka nanti akan muncul ringkasan seperti ini di bawah ini. Seandainya misalnya ada lagi, klik saja tambah, seperti itu. Lalu langkah berikutnya, klik langkah berikutnya. Oke, apakah Anda memiliki harta? Ya, misalnya. Nah, di sini adalah formulir di mana teman-teman sekalian memasukkan daftar harta yang teman-teman punya ya. Di sini contohnya ya Honda Vario 2014 misalnya tahun perolehan. Harga perolehannya 15 juta. Kemudian plat nomor dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Sini sudah tertulis, jika mau menambahkan tinggal klik saja tambah seperti itu. Kemudian langkah berikutnya.
Ya, baik, langkah selanjutnya adalah langkah 9 dari 18. Nah, di sini ada pertanyaan juga, apakah Anda memiliki hutang? Jika ya, maka teman-teman bisa langsung klik tambah di sini, masukkan saja hutang teman-teman sekalian, misalnya sisa kredit atau hutang bank, seperti itu ya, masukkan saja. Setelah dimasukkan daftar hutangnya, maka selanjutnya adalah klik langkah berikutnya. Oke, jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Nah, teman-teman bisa klik di sini jika memang sudah ada ya, seperti itu. Oke, teman jika belum atau misalnya ada tambahan, langsung saja klik tambah. Lalu langkah berikutnya. Selanjutnya adalah isilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah. Misalnya tidak, klik saja tidak, misalnya ya, klik ya, kemudian langkah berikutnya. Oke, status kewajiban perpajakan suami istri, status perkawinan. Di sini ada dua pilihan, tidak kawin dan kawin. Klik kawin, maka status kewajiban perpajakan suami istri, di sini kakak atau kepala keluarga. Oke. Lalu langkah klik berikutnya. Isilah dengan pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Jika ada ya, tapi ketika misalnya nggak ada ya langsung saja klik langkah berikutnya. Isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Jika tidak ada, langsung saja klik berikutnya, langkah berikutnya. Nah, masuk ke bagian perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Di tahap ini, WP akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT berdasarkan data yang dimasukkan WP sebelumnya. Status SPT akan terlihat apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Cek atau periksa lagi data tersebut. Kalau sudah benar, maka klik langkah berikutnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita di langkah ini akan ditampilkan ringkasan. Jadi ringkasan ini berisi dengan perhitungan pajak penghasilan yang tadi teman-teman sudah masukkan. Contoh di sini jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib itu sebesar sekian. Kemudian penghasilan tidak kena pajak jumlah tanggungan misalnya 39. Kemudian penghasilan kena pajak sebesar 68, PPh terutang atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh kali angka 8. Di sini nanti akan terisi otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengisi secara manual di formulir ini. Langsung saja di sini statusnya nihil karena memang pajak penghasilan sesuai dengan yang sudah dipotong pajaknya seperti itu, maka statusnya adalah nihil. Lalu langkah selanjutnya adalah klik langkah berikutnya. Nah, di bagian selanjutnya akan ditampilkan jika status SPT kurang bayar akan muncul pertanyaan sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika jawabannya belum, klik jawaban belum. Kalau sudah membayar, klik jawaban sudah. Kemudian masukkan nomor transaksi penerimaan negara atau NPPN dan tanggal bayar sesuai bukti pembayaran. Jika Anda tidak punya kewajiban PPh pasal 25, klik langkah berikutnya. Seperti ini ya. Tidak ada kewajiban PPh pasal 25, maka langsung saja klik langkah berikutnya. Oke, konfirmasi. Konfirmasi ini adalah merupakan langkah akhir atau langkah ke-17 dari 18 itu. Maka di sini teman-teman langsung saja jika tadi perhitungan sudah sesuai dengan yang teman-teman dapat sesuai dengan bukti potong, maka klik setuju pada lingkaran merah ini. Lalu langkah berikutnya. Selanjutnya akan muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Nah, seperti ini. Jadi memang langkah akhir daripada pelaporan SPT 1770S ini sama dengan langkah akhir pelaporan di SPT 1770SS. Di sini akan terisi dengan ringkasan daripada
pelaporan, misalnya di sini ada jenis formulir tahun pajak pembetulan, misalnya tadi ke 1 ya. Kalau misalnya bukan pembetulan maka di sini akan 0. Status SPT nihil karena memang tidak kurang bayar atau lebih bayar seperti itu. Nah, pada langkah ini teman-teman diminta untuk mengambil kode verifikasi. Klik di sini pada angka 1 yang merah ini, pada bulatan ini, klik di sini, maka selanjutnya kode verifikasi akan dikirim kemana? Misalnya email. Kalau memang mau ke email, maka klik emailnya, lalu klik OK. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung cek emailnya. Ada kode verifikasi yang dikirim. Selanjutnya, kode verifikasi ini teman-teman langsung masukkan di kolom kosong ini pada nomor 4 yang saya tandain. Lalu selanjutnya adalah kirim SPT. Nah, maka dengan demikian teman-teman sekalian sudah melaporkan SPT teman-teman. Teman-teman akan menerima email seperti ini, pemberitahuan atau BPE ya, penerimaan elektronik, bukti penerimaan elektronik bahwa teman-teman sudah melakukan pelaporan SPT 1770S. Oke, demikian tadi ya untuk tutorial